Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Hari ini, Rabu 16 Maret 2022, hari biasa Pekan Prapaskah kedua. Pada hari ini, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius, bab 20 ayat 17 sampai dengan 28. Marilah kita mempersiapkan hati kita dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat dan rahmat yang boleh kami terima pada hari ini. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon, terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu meresapkan sabda-Mu dalam hati dan budi kami. Ajarilah kami agar kami mampu melaksanakan sesuai dengan apa yang telah Engkau sabdakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami haturkan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 murid-Nya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaan-Mu, yang seorang di sebelah kanan-Mu dan yang seorang lagi di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberinya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya
menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah memasuki masa Prapaskah, masa pertobatan, dan masa retret agung bagi gereja guna mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah. Bacaan Injil pada hari ini sungguh menarik jika kita renungkan dalam kerangka masa Prapaskah. Karena pada hari ini kita diajak untuk merubah pola pikir, pemahaman, pola sikap, dan tindakan kita seturut dengan ajaran Yesus sendiri. Mengasihi dan melayani lebih sungguh. Bahkan Yesus rela menyerahkan nyawanya bagi tebusan jiwa kita dan menyelamatkan kita dari dosa. Injil pada hari ini menyajikan dua kisah yang sungguh nampaknya terkesan berbeda, akan tetapi sangat terkait satu dengan yang lain. Kisah pertama tentang Yesus dan kisah Paskahnya. Tuhan Yesus dan para murid-Nya saat itu hendak berangkat ke Yerusalem. Ia mengatakan dengan terus terang tentang perjalanan Paskahnya. Kisah kedua yaitu ketika Ibu Yakobus dan Yohanes meminta tempat yang pertama. Ia meminta Yesus untuk memperkenankan seorang di sisi kanan dan seorang lagi di sisi kiri. Permintaan Ibu Yohanes dan Yakobus ini segera disampaikan karena mereka pikir bahwa Yesus akan segera bertahta di Yerusalem. Mereka belum memahami bahwa tahta Yesus ada di surga, bukan Yerusalem dunia. Mereka juga tidak mengerti, meskipun Yesus telah mengajarkannya berkali-kali. Ada ketidaksesuaian antara apa yang mereka pahami selama ini dan apa yang telah Yesus wartakan. Mereka masih menganggap Yesus sebagai seorang juru selamat yang ada di dunia ini. Sedangkan Yesus menawarkan makna juru selamat yang lebih dalam lagi, yaitu sebagai juru selamat bagi dunia dan bertahta di surga. Maka Yesus mengingatkan mereka bahwa sebelum masuk ke dalam kemuliaan, ada salib terlebih dahulu. Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan harus rela direndahkan dulu. Maka Yesus bertanya, apakah Yakobus dan Yohanes siap meminum cawan pahit sebelum mendapatkan kemuliaan? Cawan yang dimaksud adalah penderitaan Kristus. Penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib. Apakah mereka sanggup? Dan dengan sangat yakin, mereka menjawab bahwa mereka sanggup. Yesus Kristus mengatakan, setiap orang yang mengikut Dia pasti akan meminum cawan yang sama dengan Dia. Tetapi ini tidak berarti bahwa mereka secara otomatis mendapatkan posisi di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus. Karena hal ini akan diberikan kepada mereka yang dipilih oleh Bapa. Mereka dipilih bukan berdasarkan mana yang lebih menderita, tetapi mereka dipilih berdasarkan anugerah dari Bapa. Yesus menjadi contoh bagi semua pemimpin. Dia bukan hanya rela merendahkan diri, tetapi bahkan Dia rela menjadi pelayan yang mengorbankan nyawanya bagi banyak orang. Inilah teladan pemimpin yang sejati.
Dia rela mati bagi orang-orang yang dipimpinnya. Yesus pernah berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu." Saudara-saudari yang terkasih, kita harus meninggalkan mentalitas ingin dijunjung tinggi dan menjadi manusia baru yang siap untuk mengabdi dan melayani. Dalam Injil Lukas bab 17 ayat 10 dikatakan demikian, "Kami hanyalah hamba-hamba yang tidak berguna, yang melakukan apa yang harus kami lakukan." Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengubah paradigma kita untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang siap sedia untuk melayani. Khususnya dalam masa Prapaskah ini, kita bersiap untuk melayani lebih sungguh, berpuasa dan berpantang, melakukan karya amal kasih dan tekun dalam doa-doa kita. Perubahan ini adalah sebuah jalan pertobatan bagi kita semua. Semoga berkat sabda Tuhan hari ini senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui sabda-Mu hari ini, Engkau telah memberikan teladan kepada kami untuk menjadi hamba yang mau melayani dan siap sedia. Ajarilah kami agar kami mampu menjadi hamba-Mu, seperti Engkau yang rela menderita, bahkan menyerahkan nyawa bagi banyak orang. Semoga kami senantiasa menjadi pribadi yang rendah hati dan siap sedia dalam setiap pelayanan kami demi kemuliaan-Mu. Semua doa ini kami serahkan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.